Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast Suka-Suka, seri Sepang Tes. Sebenarnya ini maunya dibikin di akhir pekan, cuman kayaknya gue ada acara hari Jumat, jadi gue coba recording lebih cepat. Karena ini fokus untuk Sepang Tes, kita akan bahas soal Sepang Tes, ntar gosip berikutnya kita bahas di belakang-belakang, oke? Intinya dulu yang Sepang Tesnya dulu. Kita bahas dari pabrikan yang paling boncos sampai ke pabrikan yang paling bersinar. Simmering splendid bla bla bla. Kita bahas yang pertama paling boncos adalah Honda. Kenapa gue bilang Honda? Karena Honda ini adalah pabrikan yang paling gak jelas hasil tesnya seperti apa. Oke? Masalahnya apapun mereka gak ngerti. Jadi gue tuh sebenarnya gak bermaksud mengecilkan usaha Honda untuk memberikan motor pemenang bagi Jurun Rakor. Enggak. Kenapa? Karena memang dari caranya Honda memberikan 3 motor 2023 di hari pertama Sepang itu membuktikan komitmen mereka untuk memberikan semua yang mereka punya, opsi yang mereka punya itu kepada Marc Marquez. Itu saking mereka fokusnya kepada Marc Marquez, si Papa Lucas sama Jurun tadi anggap Joan Mir itu ibarat kata cuma dapat motor standar biasa aja. Karena menurutnya Ken Kawauchi urusannya mereka cuma urusan adaptasi. Percuma juga menguji motor yang diuji oleh Marc Marquez kalau ujungnya ternyata bukan motor itu yang dipilih oleh Marc Marquez. Dan Honda itu hanya akan memakai motor yang dipilih oleh Marc Marquez. Jadi ngerti kan intinya seperti apa. Jadi kemarin di hari pertama itu Marc Marquez dapat 4 motor di garasinya. 1 motor dengan livery Repsol Honda 2022. Yang 3 lainnya itu adalah motor untuk tahun ini, 3 opsi. Jadi kalau kalian dengarnya ini di YouTube, kalian bisa lihat di videonya itu apa perbedaan motor baru Honda dengan motor baru Yamaha. Itu memang dibuat agak pendek, oke? Posisi mesin otomatis lebih ke depan. Kemudian kemiringannya agak radikal sih, kalau menurut gua lebih miring untuk mendapatkan posisi yang lebih ke depan balance-nya. Jadi memang intinya adalah bagaimana caranya untuk bisa cornering tanpa memakai tenaga terlalu banyak di lengan. Jadi memang motor ini dibuat khusus untuk Marc Marquez karena kan dia punya masalah lengan. Tetapi ini bukan tanpa konsekuensi juga. Karena motor ini balance-nya ke depan dengan bodi yang lebih pendek, ya otomatis traksi belakangnya nggak bagus. Dan ini yang bikin Papa Lucas dan Joan Mir itu susah untuk adaptasi. Karena nggak ada traksi belakang. Balance-nya ke depan sekali. Tetapi itulah riding style-nya Marc Marquez. Balance-nya ke depan. Nah itu motornya dipendekin biar balance-nya tetap ke depan tapi nggak berat. Ngerti nggak sih? Makanya dipendekin motornya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, dibikinlah dalam 3 opsi. 3 mesin, 3 sasis, dan segala macam lah. Pokoknya beda-beda lah begitu. Nah, yang uniknya adalah di hari pertama, 1 motor itu disembunyiin di belakang garasinya Jurun Rakor. Disembunyiin gitu deh. Tapi di hari kedua ternyata itu diuji juga. Jadi, hari pertama itu 4 motor. 1 motor 2022 untuk menjadi dibilang referensi, kemudian 2 motor 2003 itu dipakai oleh Marc Marquez, yang 1 disembunyiin dia nggak pakai. Hari kedua 3 motor hitam semua, jadi yang Repsol nggak ada, Honda 2002-nya nggak ada, dia fokus ke Honda 2003 tiga-tiganya. Nah dari tiga-tiganya itu 1 Honda udah dibuang. Jadi di hari ketiga itu cuma ada 2 motor 2023 karena 1 udah dibuang. Ibarat kata dia memilih antara yang terburuk sampai yang terbaik. Ya kalau bukan yang terbaik ya paling nggak lebih baik lah. Nah yang terburuk ini yang dibuang opsinya, jadi sisa 2 yang dipakai di hari ketiga. Nah harapannya adalah di hari ketiga, karena di hari kedua Marc Marquez sempat ada di papan atas catatan waktu, dia agak optimis nih soal hari ketiga. Nggak taunya dia sama kecewanya. Nah, yang bikin gak puas itu apa? Itu yang Ken Kawauchi sebagai direktur teknis yang baru itu bengong. Kenapa? Karena Marc Marquez ini adalah tipe orang yang ternyata gak mau terlalu detail soal kira-kira kayaknya bagian ini deh yang masalah, kira-kira bagian ini deh yang masalah. Dia bukan orang yang seperti itu. Dia cuma kasih feedbacknya ya feedback doang kayak gitu. Jadinya Ken Kawauchi agak bengong juga, ini gimana sih?
Saking bengongnya Ken Kawauchi soal apa yang dimau oleh Marc Marquez, itu sampai dia suruh Marc Marquez sama Stefan Bradl, itu yang mestinya nggak usah turun lagi di tes resmi, itu turun track lagi tanpa winglet. Jadi ibarat kata telanjangan aja dia turun pakai lower fairing yang meniru Aprilia, tapi nggak pakai winglet. Nah itu akhirnya mereka turun track di sore hari. Ini juga yang membuat akhirnya Marc Marquez nggak bisa bikin time attack secara maksimal. Kenapa? Karena memang itu adalah waktunya untuk orang time attack. Tetapi dia diminta oleh para kru untuk turun track tanpa winglet. Katanya sih cuma 2 lap, ya udah dia turun aja 2 lap. Habis itu ditanya bagaimana reaksinya, bagaimana perasaannya. Dia cuma bilang perasaannya sih seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi nggak ada yang lebih detail dengan kayaknya yang salah ini deh, kayaknya yang salah ini deh. Ini bedanya cara kerjanya dia dengan Bebe Vale dan anak-anak VR46 pada umumnya. Jadi dia hanya memberikan soal, ya feeling gue seperti apa itu aja. Dia bilang dia nggak mau memberikan ide atau memberikan clue atau memberikan pemikiran soal kayaknya mungkin yang ini deh yang salah, kayaknya yang itu deh yang salah. Enggak. Jadinya memang para teknisi itu bingung juga. Bayangkan sekian banyak part yang ada, sasisnya banyak begitu, aeronya banyak begitu, motornya juga banyak begitu. Ya feelingnya beda-beda. Akhirnya sekian banyak gerombolan di Honda itu menurut gue percuma. Karena sama aja bengongnya. Sebanyak itu yang mengerumuni seorang Marc Marquez, itu nggak ada clue ini sebenarnya yang salah apa gitu, nggak ada. Tapi kalau dari ex Suzuki, karena mereka memang cuma dapat motor yang sederhana, ya mereka cuma punya satu clue. Ini kayaknya traksi belakang nggak ada, grip belakang nggak ada. Ya iya, karena mereka kan terbiasa dengan motor Suzuki yang balance-nya di tengah, bukan balance-nya di depan. Karena itu motor dibikin untuk balance-nya di depan, ya maaf, grip ban belakang memang agak sulit. Jadi ya cuman itu masukan dari para Suzuki, karena memang cuman itu yang mereka dapat. Mereka nggak menguji aero yang macem-macem itu, enggak. Mereka bahkan nggak menguji sasis yang aneh-aneh itu, enggak. Jadi ya yang segimana mereka dikasih ya segitu aja. Jadi ya cuman bisa bilang kayak gitu, ini kayaknya feelingnya di ban belakang agak susah. Tetapi masalah lainnya, nah ini yang masih tanda tanya besar. Kenapa? Karena Marc Marquez sendiri juga ya cuman bisa bilang feelingnya seperti apa. Dia nggak bilang kayaknya ini deh yang kurang, atau kayaknya itu yang kurang, atau kalau ini dilepas, ini digabung, kayaknya ini cocok deh. Nggak ada. Jadinya ya memang karena nggak ada inisiatif, para kru juga bingung ini mau campur aduknya kemana. Tahu nggak kalau orang ceritanya di matching-matchingin, nah lu bayangin part segitu banyak, aeronya segitu banyak, wingletnya segitu banyak, sasisnya begitu banyak, ditambah dengan mesin yang beberapa opsi. Jadinya kan bengong juga. Ini campur ini, lu bayangkan kombinasinya itu kan jadinya banyak banget. Nah, bedanya adalah kalau ada rider lain, itu bilang kayaknya kalau pakai ini feelingnya agak bagus dengan ini kalau digabung dengan ini kayaknya lebih bagus. Lu bayangin susahnya jadi krunya Honda menghadapi seorang Marc Marquez. Jadi ya wajar kalau semua kru itu bejibun mempertanyakan apa feelingnya dia tiap dia masuk di pedok. Jadi ya dia cuma bisa bilang dia kurang puas dengan hasil tes di Sepang, karena itu intinya ya sama dengan Valencia tahun lalu, yang setelah jeda beberapa bulan ujungnya ya tetap song juga, bingung juga masalahnya apa. Alberto Puig itu juga sama bingungnya. Jadi dia bilang gini, secara pastinya adalah kami itu memberikan semua part yang menjadi solusi pada masalah di Valencia. Tetapi pada akhirnya kan pembalap yang menentukan apakah solusi ini bekerja atau tidak. Nah dari sekian deret solusi itu ternyata nggak ada yang bekerja dan kami masih butuh waktu. Jadi kami akan meneruskan kembali mencari solusi bagaimana caranya untuk tes Portimao. Jadi Puig bilang masalah yang pasti dan juga dihadapi oleh para pendatang baru, yang maksudnya mereka ex Suzuki yang baru bergabung, itu adalah kami tidak ada traksi ban belakang. Jadi secara implisit dia mengatakan bahwa informasi soal kurangnya traksi ban belakang itu adalah dari para pendatang baru. Kenapa? Karena memang rider Suzuki punya cara kerja yang berbeda dan mereka mengerti ini yang salah apanya. Sementara kalau di cara kerja Marc Marquez, ibarat kata sebelum dia bergabung dulu, Honda sudah superior. Oke? Jadi ibarat kata dia sisa tahu make lah. Dibikinin kayak gini, feelingnya dia bagus, oh ya udah. Jadi dia nggak terlalu mendetil soal kalau ini digabung sama ini jadinya gimana. Enggak. Nah sama aja sekarang, sama bengongnya juga.
Jadi kata Puig, masalah kekurangan traksi di ban belakang itu bukan satu-satunya masalah. Ya ada masalah lain, dan masalah lain itu belum bisa dijabarkan karena yang pegang adalah Marc Marquez. Kalau yang kepastian soal tidak ada traksi di ban belakang itu memang sejelas-jelasnya dari para ex Suzuki. Mereka ngerti masalahnya apa. Tapi karena mereka nggak menguji apa yang diuji oleh Marc Marquez, ya mereka nggak bisa kasih clue. Ini kayaknya feelingnya seperti ini, kayaknya yang salah apa. Enggak. Nah itu yang katanya Alberto Puig, kita masih cari solusi lah. Kita masih akan menguji lagi di Portimao. Intinya adalah yang penting Marc Marquez-nya sehat. Kenapa? Karena kalau tahun lalu mereka nggak bisa dapat referensi yang bagus soal feelingnya Marc Marquez, itu lebih karena dia kan tiap berapa lap sakit lagi tangannya, tiap berapa lap sakit lagi tangannya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah sekarang bedanya dia udah muter-muter berapa kali, nggak ada masalah dengan kondisi fisiknya. Jadi umpan balik dan feeling yang dia rasakan itu adalah feeling yang memang benar-benar 100%. Bukan karena lengannya sakit atau lengannya nggak bisa dibawa belok segala macam. Jadi ya kita lihat nanti di Portimao akan seperti apa. Motor sendiri menurut Marc Marquez belum bisa dia pilih. Meskipun dia punya bayangan yang mana yang lebih baik di antara dua yang buruk ini, tetapi dia bilang kita akan lihat bagaimana perkembangannya di Portimao nanti, baru kita putuskan mau pilih yang mana. Nah kemarin gue udah bilang, yang paling apes yang dapat hasil pilihan Marc Marquez ini adalah Joan Mir. Kenapa? Karena dia adalah tim pabrikan. Tim pabrikan motornya itu harus speknya sama. Bedanya dengan satelit, speknya bisa beda. Lo bisa spek A, spek B, dan segala macam lah. Boleh dikurangin atau dilebihin, tetapi itu akan jadi privilege buat Papa Lukas kalau dia bisa memilih motornya. Jadi misal motor yang dia pakai untuk adaptasi di Sepang kemarin adalah motor yang sama yang dia pakai di Portimao. Kalau bagus adaptasinya dan dia bisa memilih motor, pasti dia akan pilih motor yang dia pakai adaptasi dong ya. Bener? Bukan motor yang dipilih oleh Marc Marquez. Tetapi kalau dia nggak dapat privilege itu dan mau nggak mau harus pakai motor yang dipilih oleh Marc Marquez, ya sama apesnya dengan Joan Mir jadinya. Yang menarik adalah bagaimana caranya Papa Lukas mengatasi masalah yang dalam tanda kutip dibawa oleh Marc Marquez di motor yang akan dia pakai. Kalau memang motor yang dia pakai nanti itu sama dengan motor yang dipakai oleh Joan Mir dan Marc Marquez. Jadi ingat ya, motor pabrikan itu beda-beda. Ada pabrikan yang emang pabrikan, ada pabrikan yang spek A, spek B. Itu udah lumrah sama seperti yang dipakai oleh Ducati. Sama seperti yang dipakai oleh Yamaha ketika masih ada tim satelitnya. Seribu sayang udah nggak ada tim satelitnya. Jadi ya kurang lebihnya sih seperti itu. Gue sendiri nggak terlalu yakin bahwa Alex Rins itu akan memakai motor yang sama persis dengan Joan Mir dan Marc Marquez. Kenapa? Karena 3 opsi, paling enggak 2 opsi yang tersisa dari Marc Marquez itu pasti satu itu untuk Papa Lukas. Kenapa? Karena kan rugi dibuang-buang. Jadi dianggap aja jadi itu spek A atau spek B, bener? Jadi kita lihatlah nanti seperti apa di tes Portimao. Kemudian pabrikan kedua yang kedua juga boncosnya adalah Yamaha kalau menurut gua. Kenapa? Yamaha ini beban kerjanya yang luar biasa kalau menurut gua. Kenapa? Karena selama ini mereka terbiasa punya 4 rider di track yang dibagi-bagi spare part-nya. Sekarang cuman berdua. Ditambah lagi itu motor kan dibangun hanya untuk seorang Fabio Quartararo. Jadi ya wajar bahwa sebagian besar part itu diuji oleh Fabio Quartararo. Tetapi kenapa gue bilang gak terlalu boncos ya? Mereka akhirnya mendapatkan top speed yang mereka mau. Top speednya M1 tuh naik banget. Kemarin tembus 336 kalau gak salah ya. Jadi memang secara solusi masalah besar mereka itu teratasi soal top speed. Nah yang jadi masalah baru itu muncul. Ternyata M1 tahun ini tuh nggak cocok sama ban baru. Ingat, tahun ini adalah ban belakang baru. Dan lu tahu Yamaha itu balance-nya di belakang. Jadi bukan hal yang aneh kalau ternyata mereka kembali bermasalah dengan ban. Ya wajar, kenapa? Karena memang dari zamannya Bebe Vale itu masalah ban ini nggak pernah selesai-selesai. Kalau tahun itu ban belakangnya baru, pusing lah mereka 7 keliling. Nah itu yang terjadi di Sepang. Mereka pasang ban baru untuk time attack, akhirnya malah amburadul. Jadi memang karena kan mereka punya swing arm baru tuh. Kondisinya adalah kalau itu pakai untuk mode balapan,
dalam hal soal keausan ban itu sudah lebih baik menurutnya Fabio Quartararo. Jadi kalau untuk dipakai balapan panjang, ini udah nggak terlalu boros ban dan masih bisa diekspektasi menurutnya Quartararo. Tetapi Morbidelli dan Quartararo itu senada soal time attack. Begitu pasang ban baru, time attack nggak berfungsi. Dan itu mereka nggak ngerti ada apa. Nggak tahu masalahnya apa ya. Ya satu-satunya solusi ya swing arm lagi. Kalau nggak ya aero di belakang. Karena mereka itu ada aero belakang yang baru. Kalau kalian lihat di seri Shakedown, kalau kalian buka di YouTube-nya gambarnya untuk seri Shakedown, itu buntutnya M1 tuh agak bulat. Kemudian kalau mau ditambahi dengan aero ala-ala Pokemon bisa. Ya itu salah satu solusinya. Atau kalau enggak ya main di lower firing. Ya banyak lah ya. Tetapi memang mereka akhirnya bilang kita belum tahu kenapa ini barang nggak cocok sama ban baru. Tapi kalau menurut gua yaitu karena memang tahun ini kan pakai ban belakang baru, jadi jelas karakteristik ban belakang ini akan berbeda dengan standar yang mereka pakai untuk mendevelop swing arm dan motor 2023 yang dimulai dari tahun lalu. Jadi beda. Mungkin itu solusi yang cocok untuk menyelesaikan masalah yang selama ini ada pada mereka, yaitu ban yang gampang aus kalau balapan panjang. Nah bedanya kan sekarang sudah ada sprint race. Jadi ya memang lu ada pada titik di mana harus langsung cepat sejak di lap pertama. Itu sprint race punya mode. Ya kalau time attack aja nggak bisa ya apalagi sprint race. Itu yang jadi masalah. Dan ini yang menjadi kekhawatiran Snectaro. Dia bilang, Yamaha dari tahun ke tahun makin susah untuk kualifikasi. Kita keteteran terus di belakang. Nah sementara kalau sprint race, kualifikasi itu penting, start dari depan itu penting. Kenapa? Karena lu kalau start dari belakang pas sprint race, itu nggak akan kemana-mana. Baru mau battle aja udah duluan abis race-nya. Bener nggak? Jadi itu intinya masalahnya. Oke? Kemudian pabrikan selanjutnya yang agak sedikit di atasnya Yamaha adalah KTM. Kenapa gue bilang lebih baik sedikit daripada Yamaha? Karena Pol Espargaro sendiri lumayan puas dengan hasil pengembangan motor KTM. Ya mungkin dalam catatan waktu kombinasi mereka nggak sebaik Yamaha atau sebaik Honda, tetapi Pol Espargaro cukup puas dengan motornya. Jadi nggak ada masalah yang bikin mumet lah, nggak. Kenapa? Karena memang KTM itu tahun ini muncul dengan konsep baru. Jadi mereka merekrut kru dari Ducati, merekrut rider dari Ducati, bahkan bekerja sama dengan F1 Red Bull untuk menciptakan aerodinamis yang bisa membantu mereka untuk cepat di track. Jadi ibarat kata ini adalah motor yang totally baru untuk diuji. Nah, Pol Espargaro sebagai mantan KTM itu bilang kayak gini, ini motornya tok ya pada dasarnya mirip dengan 2 tahun lalu. Tetapi cara kerjanya ketika lu sudah bawa ini motor di track itu agak berbeda. Kenapa? Karena memang aeronya udah beda. Jadi Pol Espargaro itu bilang, saya cukup optimis kalau semua hasil tes di Sepang ini dianalisa oleh Pierre bla 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 institut apa gitu, gue lupa. Pokoknya agak-agak berat lah gitu. Kemungkinan di Portimao mereka bisa punya solusi untuk bisa cepat di track dan menyelesaikan masalah yang terjadi waktu di Sepang. Jadi sekarang KTM itu mengandalkan komputer dan analisa dan segala macamnya. Mereka sekarang kerjanya kayak Ducati. Itu keunggulannya, gigi dalinya adalah itu. Jadi mereka punya program yang kalau ini angka masuk dianalisa bla 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 bla. Jadinya kayak gini. Kalau gitu aeronya jadinya kayak gini. Kurang lebihnya sih seperti itu. Itulah kenapa KTM itu merekrut orang-orang Ducati. Nah, pabrikan berikutnya adalah Aprilia. Aprilia ini kalau bisa gue bilang kayaknya kita bisa menjadikan mereka kontender gelar juara dunia untuk tahun ini. Kenapa? Even Maverick Viñales itu tembus 1 menit 58 detik. Aprilia bisa dibilang adalah pabrikan yang tahun ini paling banyak inovasinya dibanding Ducati. Bahkan Ducati pun meniru mereka. Honda meniru mereka, Yamaha meniru mereka, KTM ya agak meniru mereka juga. Tetapi memang Aprilia adalah pabrikan yang paling banyak inovasinya terutama soal aero. Jadi gue tuh curiganya justru bukan Ducati yang menolak Giorno masuk di pit lane waktu shakedown, itu adalah Aprilia. Kenapa? Karena justru partnya mereka itu yang paling inovatif.
Jadi memang itu memberikan hasil. Dan Alex Espargaro bahkan sejak hari pertama itu dia bilang apa? Kita punya satu aero yang kita nggak pakai di tes Sepang. Nanti baru mau dipakai di Portimao. Kenapa? Supaya nggak ada pabrikan lain yang meniru. Karena mereka sadar pabrikan lain itu meniru inovasi mereka. Sama seperti mereka juga meniru inovasinya Ducati sih sebenarnya. Tapi karena mereka tahu bakal ditiru. Nah, katanya Papa Kembar, ada satu aero pamungkasnya mereka itu baru akan diuji di Portimao. Memang sudah ada tapi nggak akan diuji di Sepang. Supaya nggak ditiru-tiru sama tetangga. Tapi tanpa aero pamungkas pun mereka sudah shining shimmering splendid seperti itu. Bayangkan Papa Nina mengisi top 3 loh. Jadi memang kalau menurut gue itu layak diperhitungkan. Yang menarik adalah apa yang akan terjadi antara Papa Nina dan Papa Kembar. Kalau ternyata Papa Nina musim ini lebih baik daripada Papa Kembar, apakah negara api akan menyerang? Mengingat secara implisit Papa Kembar bilang ini adalah kontrak terakhirnya. Jadi wajar kalau dia pengen menyudahi karirnya itu dengan manis. Ya kalau bisa dengan Jordan. Tapi kalau Papa Nina lebih baik dari dia, gue agak-agak kira-kira apakah akan ada keributan di pedok? Kita lihat nanti. Nah, selanjutnya pabrikan yang paling bersinar, shining, shimmering, splendid, luar biasa itu adalah Ducati. Ini saking bersinarnya para Ducati, itu ABR itu ada yang sempat protes dengan komentatornya MotoGP. Kenapa? Karena saking luar biasanya Ducati, pecah rekor kayak gitu, itu sampai mereka bilang ini adalah Ducati Fest. Tes Sepang ini adalah Ducati Fest. Jadi ABR itu bilang, kalian disponsori sama Ducati ya? Iri bilang bos. Tapi yang memang benar, Ducati itu bersinar menunjukkan bahwa event motor 2022 itu bisa garang di Sepang. Lu bayangin yang tahun lalu motor 2022 di tangannya Pecco Bagnaia itu memble luar biasa. Luca Marini yang setengah matinya adaptasi sama motor itu. Sekarang Luca Marini cetak 1 menit 57 detik dengan motor yang sama. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah Desmo GP 23 itu bisa ada di posisi kedua. Lu bayangin tahun lalu motor pabrikan Ducati nggak kemana-mana. Cuman Enea doang yang bersinar di atas itu sama para Aprilia. Waktu tes Sepang, masih ingat? Itu saking nggak senangnya Pecco itu sampai minta motor yang hybrid 2021 dengan 2022 di hybrid digabung. Kenapa? Karena dia nggak suka sama motor Desmo GP yang 22. Nah bedanya dengan Desmo GP 23 tahun ini, dia langsung senang. Saya suka. Memang ini adalah motor yang kita masih meraba-meraba, tetapi di Sepang ini kita sudah langsung ada di titik di mana kemampuan GP23 itu sama dengan GP22. Sisa nanti di Portimao ditambahin, supaya GP23 bisa lebih baik dari GP22. Jadi sudah ada levelnya sama, beda dengan tahun lalu. Enea Bastianini moncer sendiri, motor 2022 nggak kemana-mana. Yang gue harus angkat topi adalah kemampuan Enea Bastianini pindah lompat 2 tahun. Dari Desmo GP 21 ke Desmo GP 23 dia nggak masalah. Ya meskipun dia nggak terlalu bersinar-bersinar amat namanya Enea, tetapi dia berhasil mengisi 5 besar. Jadi memang menurutnya Tardosi, itu 2 orang memang jarang bicara kalau di pedok, tapi begitu keluar dari pedok mereka ke hotel itu ngomong. Jadi bicara, ini diapain, ini digimanain. Jadi Pecco bilang, saya sering ketemu dia kalau di luar track. Jadi kita bahas gimana caranya supaya mengembangkan motor ini sama-sama seneng. Lu seneng, gua seneng. Nanti kalau di track kita balapan ya udah kita urus sendiri-sendiri udah. Tapi kalau ini mengembangkan motor ya sama-sama seneng. Lu seneng, gua juga seneng. Luca Marini sendiri yang pakai motor tahun lalu, karena dia pakai motor bekas tahun ini, dia bilang, saya akhirnya mulai bisa menyelesaikan masalah badan saya. Jadi dia ini kan karena tinggi, jangkung, terus badannya lebar, beda dengan tinggi tapi badan berisi, itu beda. Dia ini tinggi tapi badannya lebar, jadi memang penampang anginnya itu memang agak susah untuk di Ducati. Nah akhirnya dia mendapatkan solusi gimana caranya supaya bisa menggerakkan motor itu dengan mudah tanpa kesulitan atau membuat motor ini liar. Jadi dia bilang, sekarang saya sudah ngerti gimana caranya mengendarai motor ini
sebenarnya ternyata saya cuma perlu menggerakkan badan sedikit karena saya udah berat, karena saya udah tinggi. Jadi sisa digoyangin dikit aja udah belok. Kalau dulu kan dia goyangnya terlalu banyak, akhirnya kemana-mana tuh motor. Nah sekarang ditambah dengan aero baru, dia akhirnya bisa ngerti, oh kayak gini caranya. Dan itulah yang menyebabkan dia berhasil mencetak 1 menit 57 detik. Cuma dia sama Pecco Bagnaia. Jadi GP22 dan GP23 milik Luca Marini dan Pecco Bagnaia sama-sama bisa cetak 1 menit 57 detik di tes Sepang. Jadi itulah kenapa Pecco Bagnaia bilang level GP23 di tes Sepang ini sama levelnya dengan GP22. Jadi nanti di Portimao sisa ditingkatin dikit. Dan sisanya adalah urusan ketika lu balapan. Ini yang bedanya ketika di Sepang tahun lalu. Sepang tahun lalu yang motor bekasnya bersinar shining shimmering splendid di tangannya Enea Bastianini, punyanya Pecco ya kayak gitu-gitu aja. Sampai Pecco bilang, ya Enea kan karena dia dapat paket udah lengkap, sementara saya kan pabrikan masih meraba-raba. Sekarang mereka meskipun masih meraba-raba, mereka sudah levelnya di GP22. Jadi sisa dicari lagi nanti pet yang lebih bagus untuk bisa lebih bagus daripada GP22. Jadi ya bisa dibilang memang Ducati, kalau gue bilang sih nggak ada inovasi baru yang luar biasa yang mereka bawa di Sepang. Ya paling high crack device yang anti garpu itu dipindahin kontrolnya ke stang. Jadinya kayak lever gitu. Jadi kalau mau dilepas ya sisa dilepas aja. Nggak perlu pakai tombol-tombol segala macem. Untuk mencegah ride height device ini nyangkut kalau habis start. Tetapi part lainnya ya sama aja, meniru Aprilia. Jadi intinya yang ditiru sekarang adalah Aprilia. Jadi ya seperti itu tes Sepang, kita lihat nanti di tes Portimao bagaimana peningkatannya mereka. Sekarang kita bahas gosip tambahan. Ini kita bahas ada soal sprint race. Jadi kemarin kalau kalian sempat dengar podcast Shakedown, kan gue udah bilang bahwa Opa Carlo Pernat itu berencana mengumpulkan para manajer ridernya MotoGP di Sepang untuk ibarat kata komplain nih sama Dorna, komplain sama tim dan pabrikan soal sprint race. Kenapa? Karena sprint race ini membuat para rider mereka punya resiko untuk cedera lebih banyak. Padahal poinnya cuma setengah. Dan kalaupun misalnya poinnya cuma setengah, hadiahnya dong harus dibanyakin. Ya namanya juga manajer UUD kan ya. Jadi gosipnya para manajer rider ini sedang membuat klausul di mana kalau ridernya merasa sprint race itu tidak menguntungkan bagi mereka, mereka ingin bisa berhak untuk enggak ikut race. Mereka akan lebih memilih untuk race penuh di hari Minggu. Tetapi belum ada deklarasi terang-terangan sih dari para manajer rider, mungkin masih diomongin sama timnya kali ya. Karena itu kan bagian dari kontrak juga. Nah ini sempat ditanya ke Ketua DPRD tingkat pusat, Carmelo Ezpeleta. Jadi Ezpeleta bilang gini, Pernat ya Pernat, kita tahu siapa itu Carlos Pernat. Dan dia itu punya nomor saya. Kalau dia mau komplain soal sprint race, ya sisa telepon. Nah sekarang dia nggak ada nelpon saya, cuman ngomong di media. Jadi ya saya sendiri nggak yakin sih mereka akan melakukan ancaman mereka untuk nggak menurunkan rider, atau rider berhak untuk nggak turun sprint race kalau dianggap itu nggak menguntungkan bagi mereka. Seperti itu sih komentarnya Carlo Pernat. Jadi dia ini sedikit merasa terhianati oleh IRTA. IRTA itu adalah gabungan dari tim pabrikan dan satelit. Jadi begini, kalau kita runut lagi ke momen di mana Dorna mengumumkan akan mengadakan sprint race tahun ini, itu diumumkan di Red Bull Ring. Gue masih ingat banget. Itu saking buru-burunya. Hari Jumat kita nggak ada bayang-bayang bahwa itu akan diumumkan. Memang wacana itu ada, tetapi waktu itu gue sendiri juga berpikir itu masih akan diomongin dulu sama rider. Karena kan ini melibatkan rider, kan rider yang mau balapan, bukan Dorna, bukan tim. Bener? Jadi itu mestinya diomongin dulu ke rider ya, paling nggak di komisi keselamatan lah, ke tempat mereka ngumpul-ngumpul kan. Tetapi ternyata ujuk-ujuk hari Sabtu diumumkan. Jadi hari Jumat itu sekedar wacana, hari Sabtu siang diumumkan. Begitu Marc Marquez berangkat dari Red Bull Ring, itu diumumkan. Klaimnya Ezpeleta itu sudah disetujui oleh rider. Tetapi Papa Kembar selaku wakil ketua geng waktu itu, karena waktu itu ketua gengnya sendiri Marc Marquez kan nggak membalap. Jadi Papa Kembar bilang, kok belum diomongin sama kita, ujuk-ujuk udah diumumkan aja.
Ternyata memang sudah ditanya ke ketua gengnya, karena Marc Marquez waktu itu nongol meskipun nggak balapan. Dia kan waktu itu meeting sama petinggi Honda, minta Takeo Yokoyama didepak gitu kan. Itu kan sumbernya Takeo Yokoyama didepak di Red Bull Ring itu. Jadi memang karena sang ketua geng udah setuju, ya Dorna merasa nggak perlu tanya-tanya para anggota geng. Itu nggak dihitung teman-teman. Ujuk-ujuk pengumuman. Nah, Carmelo Ezpeleta bilang kayak gini, kami itu sudah sepakat dengan tim pabrikan dan satelit, karena waktu itu memang hadir Heiko Charal, perwakilan IRTA. Nah, tapi ternyata hasilnya kenapa begini? Ridernya pada protes, manajer rider pada protes. Ya meskipun tim juga, ya nggak semuanya juga protes sih. Tim ada yang protes waktu itu, kalau nggak salah Pit Bierer ya. Bilangnya ini kita sudah pakai sprint race, balapan away-nya juga banyak, jadi memang agak susah untuk para tim beradaptasi. Jadi Ezpeleta itu bilang kayak gini, kami itu bertanya kepada F1, kan F1 lagi moncer-moncernya, lagi populer-populernya nih 2 tahun terakhir. Jadi mereka tanya rahasianya apa? Ya cobalah bikin sprint race. Nah itulah kenapa mereka bikin sprint race. Tapi kata Carmelo Ezpeleta, kalau sprint race ini ternyata nggak berhasil mendatangkan banyak penonton, ya udah tahun depan ditiadakan. Tapi bukan berarti sprint race-nya cuma setengah musim. Kalau memang nggak berhasil, setengah musim berikutnya nggak dibikin. Ya nggak bisa, harus diselesaikan katanya 1 musim. Supaya jangan ada sirkuit yang protes, satu bikin, satu nggak. Jadi harus dibikin selama 1 musim. Kalau memang jelek, ya udah musim depan enggak. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi dia menolak ide dari para manajer rider bahwa uji cobanya cuma setengah musim doang, setengah musim berikutnya jangan, enggak. Dia bilang harus 1 musim, kalau mau ditiadakan berarti musim depan, supaya adil, semua sirkuit sama dapatnya, ada sprint race. Apakah kita mau bahas soal popularitas? Jadi dia bilang, sprint race ini diadakan karena MotoGP sudah nggak populer. Kenapa? Karena ikan hiu yang mereka godok ini gak ada satupun yang moncer dan berhasil. Harapannya begitu Valentino Rossi pensiun, ikan hiu barunya adalah Marc Marquez. Sayang 1000 sayang Marc Marquez yang sudah digodok dari sekitar 8 tahun lalu untuk jadi ikan hiu, ya malah cedera dan dia absen 2 tahun. Tahun ini juga belum tentu bagus. Jadi ya dia bilang kami memang sangat menderita soal penonton di sirkuit, itulah kenapa kami mengadakan sprint race. Tapi kalau memang gagal ya udah tahun depan nggak diadakan. Harapannya dia adalah gimana caranya supaya anak muda yang tersisa sekarang ini ya paling nggak ada ikan hiunya lah. Ya harapannya dia sih di Marc Marquez sih sebenarnya, itulah kenapa program ikan hiu ini dijalankan kembali. Ada lagi program WR93 supaya sirkuit itu ibarat kata ya kalau nggak ada lagi fansnya Valentino Rossi ya paling nggak fansnya Marquez lah yang ngumpul lah ya. Bener? Itulah tujuannya program ikan hiu ini dijalankan. Supaya orang itu mulai melupakan Valentino Rossi. Dan itulah kenapa Pecco Bagnaia nggak pernah terlalu digembar-gemborkan beritanya. Kenapa? Karena dia punya embel-embel VR46 di situ. Dan itu membuat nama Rossi dibawa-bawa lagi. Rossi lagi. Kan percuma itu pekerjaannya ABR, jorno-jornonya ABR, manajer-manajernya, bahkan para petinggi di DPRD tingkat pusat sudah setengah mati mencoba menghapus namanya Valentino Rossi. Tapi ya kita lihat apakah tahun ini berhasil. Jangan bilang ke TPI lagi yang Jurdun kan agak-agak susah. Jadi kalaupun dia ke TPI, mudah-mudahan gue salah bahwa kalau di belakangnya masih ada VR46 itu bakal dijegal lagi nih ceritanya. Kenapa? Karena mereka punya nama Valentino Rossi di belakang dan itu susah payah sedang usaha dihapus dari MotoGP. Jadi kalaupun misalnya ada KTPI yang bakal Jurdun tahun ini, gue rasa sih yang dibantu adalah yang bukan VR46. Kalian ngerti maksud gue. Mudah-mudahan gue salah. Gue itu belum tentu benar ya. Jadi ya mudah-mudahan gue salah. Karena itu sudah omongannya Ketua DPRD tingkat pusat. Kita baru keluar dari periode Valentino Rossi di mana MotoGP ini menjadi sangat besar berkat dia. Jadi begitu dia hilang, ya MotoGP bisa dibilang bukan siapa-siapa.
Jadi kalau masih ada namanya Valentino Rossi di bawah-bawah, ya lu lihat nasibnya kayak Peko Bagnaia kan, kurang pemberitaan dia. Jadi bukan karena Peko Bagnaia kurang sensasi atau apa, ya memang karena media dan jurnal ABR itu nggak terlalu tertarik membahas dia. Tertariknya membahasnya jurnal drakor. Kenapa? Karena dia ikan hiunya. Jadi ngerti kan ya? Oke, itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys. Bye-bye.